pakai jilbab tuh bisa nggak sih olahraga gitu kan. Terus pakai jilbab ribet gitu mau olahraga. Dulu tuh banyak banget lah alasannya gitu kan, nyari ribet banget deh pokoknya. Terus dengan sekarang bukan jadi alasan lagi untuk yang kayak nggak bisa deh kemana-mana, di rumah juga sebenarnya bisa ya, apalagi ibu-ibu ya punya anak, punya apa, butuh banget buat untuk refreshing tuh olahraga. Olahraga itu kan membawa kebahagiaan. Iya benar. Pas kuliah buka lah tuh ya jilbab gitu. Karena dari SMA tuh kepingin masuk jadi model tuh kok nggak dapet. Buka aja dulu sebentar, show doang kok gitu. Itu sempat yang galau juga gitu. Nah ya situasi di backstage model kan ya seperti itu gitu. Jadi kayak jadi aku tuh nggak nerima gitu. Saya nggak jadi show deh. Saya nggak jadi show. Mana ada model begitu ya kan, langsung keluarin. Oke, kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di Puasa Barakah. Jadi hari ini, aduh capek nih. Udah lihat kan dengan outfit olahraga kayak gini. Hari ini memang mau ini pegang raket padel aja sebetulnya, bukan berarti habis padel atau mau padel juga, karena hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu sosok perempuan, mungkin bisa dibilang ini orang yang banyak ngajakin teman-teman untuk terus bergerak. Kenapa? Karena beliau ini memang pergerakannya banyak banget gitu ya, mulai dari menggerakkan komunitas, kajian, dan akhir-akhir ini bisa dilihat di sosial medianya bergerak terus, beneran literally atau secara harafiah bergerak di lapangan olahraga. Ada Lulu El Hasbu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Baik. Rame banget nih kalau kedatangan seorang Lulu El Hasbu. Ini suasananya kayak di lapangan nggak Kak? Iya, kayak di lapangan ya, berasa ditonton gak ya? Wah, nih ya kita tuh udah kayak Kak pakai baju olahraga ya gitu. Nggak curiga aku ajakin olahraga kan? Aku lagi mikir emang, aduh bajuku olahraga semua. Iya loh Kak, aku tuh kalau ngelihat aktivitasnya Kak Lulu, kita memang udah beberapa lama follow-followan di media sosial, maksudnya udah ketemu dari ya zaman panggung apa segala macam, tapi beberapa tahun terakhir khususnya pas pandemi, Kak Lulu tuh aktif banget olahraganya. Sepeda iya. Lari juga. Lari kadang-kadang sih. Badminton. Dan terakhir aktif banget padel. Ya karena lagi tren. Lagi Tapi tren. maksudnya konsisten banget apa segala macam. Iya. Aku kalau nggak olahraga pusing. Kak, apa makna olahraga buat Kak Lulu? Kayak aktif dan kayak juga cuma aktif dia doang, suaminya juga. Iya. Jadi sebenarnya olahraga bukan pas pandemi sih. Jadi udah lama, dari awal nikah juga udah sering olahraga. Cuma kan orang mungkin aware soal kesehatan ya pas pandemi kan, pas Covid. Kalau aku sendiri kenapa fokus olahraga ya karena butuh banget buat kita sehat kan, tujuan olahraga kan pasti buat sehat. Sehat buat apa? Ya buat ibadah. Balik lagi karena kalau badan ngerasa nggak enak dikit tuh sholat aja nggak enak, misalnya pusing atau apa, badan sakit. Aku ngerasanya kayak wah kalau nggak sehat nggak enak banget ya sekedar sholat aja, apalagi kita bisa bermanfaat buat orang. Bisa beribadah yang misalnya kalau mau haji, mau umroh kan butuh banget juga tulang yang bagus, fisik yang bagus gitu. Nah itu sih pertama ya tujuannya karena buat ibadah, buat sehat itu gitu. Kak, kan ini salah satu intention teman-teman yang emang akhirnya aktif berolahraga, khususnya para muslim gitu ya, yang akhirnya mulai belajar bahwa yang namanya olahraga itu bagian dari kewajiban kita menjaga apa yang udah Allah kasih gitu ya. Nah, tapi kan mungkin sekarang alhamdulillah kita lihat marak banget banyak ruang-ruang olahraga yang muslim friendly, khususnya hijab friendly, dimana dulu mungkin kayak beberapa tahun yang lalu terbatas banget gitu loh, kayak mulai dari outfitnya, mungkin olahraga tertentu yang kayak aduh kayaknya aku nggak bisa nih, jadi kayak terbatas gitu. Kalau lu ngelihat ini kayak gimana sih? Apakah maksudnya kita bersyukur tentunya gitu bahwa seorang muslim pun ya memang ini jadi salah satu kewajiban untuk berolahraga juga. Dan ruang-ruangnya juga makin bersahabat makin gitu. Banyak. Ya sebenarnya awalnya dulu mungkin kayak pakai jilbab tuh bisa nggak sih olahraga gitu kan. Terus pakai jilbab ribet gitu mau olahraga. Dulu tuh banyak banget lah alasannya gitu kan, nyari ribet banget deh pokoknya. Terus dengan segala aturannya mungkin namanya kita mau menjaga ya kan.
Cuma sekarang kan alhamdulillah banget dengan awareness yang teman-teman juga kasih, misalnya hadir tempat gym-gym yang khusus perempuan, Betul. tempat renang khusus perempuan, terus juga ya tinggal kita aja deh pinter-pinter pilih circle-nya. Pilih circle, terus sama mungkin ya busananya juga yang mungkin bagus, yang juga terus menutup, longgar, dan sekarang bukan jadi alasan lagi untuk yang kayak nggak bisa deh kemana-mana, di rumah juga sebenarnya bisa. Sekarang udah banyak ya di YouTube untuk yang bisa online untuk melakukan semuanya. Jadi sekarang pokoknya muslimah kan, kita sebagai muslimah itu menjaga amanah yang udah Allah kasih ya, badan yang sehat inilah buat kita bisa melakukan berdaya, berkarya gitu. Jadi apapun pokoknya sekarang gerak aja dulu. Apalagi dengan segala fasilitas yang udah dikasih ini, makin kesini makin orang makin memberikan fasilitas yang bagus buat para muslimah gitu. Sekarang malah kayak tempat padel gitu ada yang Khusus tertutup. perempuan, bener, tertutup. Ada yang tertutup, misalnya klub-klub juga. Iya, terus tempat gym juga gitu. Kemarin juga beberapa kali aku mampir tuh ke tempat-tempat. Tapi mungkin belum sebanyak ya, belum merata. Jadi berharapnya juga di sini bisa Semuanya bisa memfasilitasi. ada ya, Iya. Kak. Kebutuhannya ada banget. Terus juga antusiasmenya perempuan-perempuan yang berhijab itu sama loh, sebanyak itu, sesemangat itu dengan teman-teman yang mungkin non muslim, Iya, betul. perempuan non muslim yang atau mungkin yang nggak berkerudung, tapi kita juga punya kebutuhan olahraga yang sama. Iya gitu. benar, karena kan juga ya apalagi ibu-ibu ya punya anak, punya apa, butuh banget buat untuk refreshing tuh olahraga. Olahraga itu kan membawa kebahagiaan. Iya benar, karena ada Jadi dopamin. ada jadi perlu banget lah ada tempat-tempat seperti itu, walaupun sekarang banyak tapi belum merata. Mudah-mudahan ke depannya. Ini menarik ya, kalau kita lihat fenomena olahraga bergaya hidup sehat, kan akhirnya bukan cuma dari cabornya aja atau cabang olahraganya aja, tapi masuk ke dalam ranah gaya hidup. Kayak kalau kita ngelihat gitu ya, banyak di media sosial, bahkan akhirnya jadi tren yang menarik banget karena banyak pengusaha-pengusaha khususnya yang bergerak di dunia fashion itu jadi inovatif. Kayak Kak Lulu ini kan baju sendiri ya. Iya, baju sendiri. Ini akhirnya sebuah outfit baju olahraga yang diproduksi sendiri. Iya, betul. Itu jadi salah satu keberkahan ya Kak, bisa dibilang. Iya, jadi Dari tren ini. Jadi sebenarnya nih El Hasbu pernah bikin baju olahraga di 2015. Oke. Waktu itu di Indonesia Fashion Week. Cuma belum banyak nih muslimah yang olahraga gitu. Dulu aku tuh hadir ya di CFD gitu. Tiap minggu ngajakin temen tuh nggak ada yang mau olahraga gitu. Nggak ada yang mau, udah hadir maksudnya untuk sekarang kan yang lari banyak banget gitu. Terus dulu memang sepedahan kan. Nah, kayaknya kurang booming gitu. Terus susah, dulu masih yang pakai turban. Belum ada tuh hijab-hijab olahraga gitu kan. Sampai akhirnya pas COVID nih, mulailah tuh ya orang aware sama kesehatan, terus mulai care lah. Dan aku cobalah balik lagi nih si El Hasbu. Tadinya kan baju-baju dress gitulah. Nah, jadi dikenalnya sekarang baju olahraga. Baju olahraga salah satunya nih. Salah satunya nih. Ini maksudnya kayak keberkahan juga buat aku sebagai yang ngebuat untuk rajin juga olahraga gitu, dan teman-teman bisa dan aku juga bisa tahu nih kebutuhan mereka apa gitu. Terus juga salah satu yang aku pakai ini adalah best seller. Karena kenapa? Karena menutup panjang, dan dress ya. Dress gitu, dan ini dibutuhkan untuk para muslimah yang sekarang kepingin aktif bergerak gitu. Ini ya aku jadi jadi selalu mikir sih buat para muslimah yang ingin tetap aktif, tetap olahraga, tapi bajunya tuh yang nyaman gimana ya gitu. Sampai akhirnya karena kan circle kita ya akhirnya bisa saling support ya. Iya, teman saling support. Kebanyakan juga teman-teman kajian yang memang ya kepingin jaga amanah sehatnya sama Allah, terus juga kepingin olahraga tapi ya tetap sopan bajunya. Oke. Gitu. Ngomongin tentang tren hijab gitu ya, Lulu El Hasbu ini dikenal, aku kenalnya Kak Lulu itu dulu waktu kita acara salah satu brand kosmetik gitu ya. Kak Lulu tuh emang udah jadi model hijab. Tapi memang dari awalnya Kak Lulu tuh emang model hijab, atau maksudnya udah berprofesi sebagai model dalam keadaan udah berkerudung, atau gimana ceritanya? Jadi kalau ngomongin model tuh sempat nyobain icip-icip setahun yang model nggak berjilbab. Kalau basicnya sih sendiri memang keluarga besar tuh sudah dikenalkan sama agama dari kecil kalau aku ya. Gitu, sekolah madrasah, terus sempat ke pesantren, terus
balik lagi ke madrasah aliyah, nggak sempet nyobain icip-icip SMA negeri lah ya gitu, umum. Sampai akhirnya pas kuliah buka lah tuh ya jilbab gitu. Karena dari SMA tuh kepingin masuk jadi model tuh kok nggak dapet gitu. Udah coba tuh berbagai macam. Udah ya Femina, gadis, gitu ketahuan ya majalah ya umur berapa? Ya, pada masanya gitu ya. Terus sampai kuliah nyobalah tuh ya nggak ikut modeling yang nggak berjilbab. Awalnya kan latihan dulu gitu. Sampai akhirnya mungkin karena berterima kasih banget sama orang tua juga dan bersyukur sama Allah itu kayak udah dibentengin kali ya, sampai akhirnya ya situasi di backstage model kan ya seperti itu gitu, jadi kayak jadi aku tuh nggak nerima gitu dan akhirnya keluar tanpa harus naik panggung, jadi keluarin lah ya gitu, kayak misalnya ada tuh maksudnya nego-nego dulu ya, kayak boleh nggak aku ganti bajunya di toilet gitu kan nggak paham lah ya gitu ya, sampai akhirnya ya saya nggak jadi show deh, saya nggak jadi show, mana ada model begitu ya kan, langsung keluarin. Oke, kamu nggak usah jadi model aja, yang ada digituin Kak. Iya, akhirnya ya udah dari situ kayak oh begitu ya dunia model gitu, mikir kayak oh ternyata ada rasa nggak nyaman gitu. Untungnya ya maksud itu bersyukur sih sama Allah kayak dikasih keberkahan untuk ada loh rasa-rasa begitu gitu. Terus break tuh nggak jadi model lagi. Akhirnya pas 2002 apa ya berapa ya, papa kan pindah ke Saudi, kita semua pindah, terus aku yang bolak-balik karena masih kuliah, aku umroh, dan karena keluarga besar itu saklek banget sama agama, kalau pulang umroh nggak pakai jilbab tuh aib gitu. Oke. Gitu, jadi takut kalau nggak pakai jilbab tuh ya gitu, jadi sama kakek sama semuanya pokoknya, sampai akhirnya berjilbab. Dan ada teman di kampus, lu ini ada loh majalah yang mau model istiqomah berjilbab. Terus kayak coba gitu. Ya udah akhirnya kayak pas banget nih ada yang nanya istiqomah ya kan, makin apa ya, hati kan jadi makin bikin yakin, mengkuatkan loh gitu kalau ada yang support nih gitu kan. Terus akhirnya ya udah coba, alhamdulillah aku gede tuh di majalah itu, majalah Paras, Anggun sama Muslimah gitu, sampai adanya majalah Nur, Aulia gitu. Akhirnya dari situ tuh dikenalnya Lulu pakai kerudung. Iya, Lulu jilbab, dikenalnya Lulu jilbab. Lulu jilbab. Karena ternyata semuanya nggak berjilbab, nggak semuanya pakai jilbab walaupun di panggung atau pada saat show, foto gitu. mereka pakai kerudung. Karena aku juga dulu gitu. Iya, pemotretan ya. Dulu pakai kerudung tapi dikerudungin gitu ya, karena ya terbantu wajah gitu. Karena nih kayak muka Timur Tengah ya. Nih gitu. Wajahnya cocok untuk kerudung tapi kayak hatinya belum waktu itu ya kan. Kan proses ya Kak gitu. Kalau kita ini berarti dulu usia berapa Kak? Awal-awal banget kan, maksudnya masih kuliah kan, berarti masih kuliah kan, masih 19-20. Apa ya rasanya sih Kak, maksudnya ngelihat industri gitu, modeling atau mungkin udah foto apa segala macam, apalagi sebagai seorang perempuan berkerudung gitu ya, yang bisa dibilang rentan kan gitu sebenarnya gitu, apa yang takut atau apa, atau ini bismillah nih gitu, ini kayak aku jadi pioneer, asik. Kalau dulu sih pasti ada rasa takut, ada rasa asing, pasti ada rasa asing ya, jadi kayak misalnya di situasi semua nggak berjilbab, aku sendiri berjilbab, terus mau make up misalnya aku wudhu dulu, gitu kan, karena mau sholat gitu, nanti dibilang repot sama orang-orang gitu kan, terus kayak ngerasa ada takut, kayak tersingkir, takut asing gitu, cuma ya udah bismillah aja. Insya Allah kan aku ngerasanya kayak kalau kita makin dekat sama Allah, ya Allah yang deketin segalanya, yang baik-baik ke kita, baik itu rezeki, orang-orang yang baik, yang ngerti, termasuk yang kayak dikasih, walaupun misalnya di lingkungan yang gak berjilbab, tapi aku jadi dispesialisin gitu loh, jadi kayak dapat ruang ganti tertutup, lebih dihargai lah dengan si benteng hijabnya ini gitu. Ngerasanya kayak gitu pasti. Wow. Jadi maksudnya kalau kita beberapa kali dengar nasihat gitu ya, bahwa seorang perempuan ini mulia sebetulnya dalam Islam tuh mengajarkan kemuliaan perempuan adalah ya ketutup gitu. Karena memang pada dasarnya sesuatu hal yang berharga itu nggak mungkin dibuka-buka, nggak mungkin kayak ya udah dipajang aja gitu ya. Tapi justru kalau Lulu mengalami itu sendiri gitu di industri atau di pekerjaan yang mungkin dulunya itu kayaknya untuk kerudung tuh maaf banget Anda nggak ada tempatnya gitu ya.
Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang kita lihat bahkan bukan cuma di Indonesia doang ya, emang Muslim populasinya tinggi banget, besar banget, tapi di internasional juga gitu ya Kak. Maksudnya iya kan gitu, banyak banget, dan bahkan sekarang beberapa brand-brand internasional juga menggunakan sosok-sosok perempuan berhijab sebagai brand ambassador dan sebagainya gitu. Kalau kita balik lagi nih ke tahun itu gitu ya, seorang Lulu El Hasbu yang baru mulai, mau bilang apa sama sosok Lulu itu Kak? Apa ya, yang pasti udah terus jalan aja lu gitu, karena semua tahap perjalanan ini adalah proses, dan proses makin dekat dengan Allah itu juga adalah sebuah pembuka pintu-pintu keberkahan dan rezeki gitu. Jadi jangan takut, walaupun dulu ya suka buka aja dulu sebentar, show doang kok gitu. Itu sempat yang galau juga gitu. Cuma kalau akhirnya untungnya punya circle keluarga yang menguatkan untuk kayak nggak usah, jilbab aja terus jalan. Sama kalau aku sekarang ngomong kayak ke Lulu yang dulu, iya jalan aja. Wow. Justru ini yang ngebuka keberkahan semuanya gitu. Masya Allah. Jalan aja dengan jilbabnya, walaupun ya ngerasa asing, ngerasa ngerasa bingung gitu kan. Ngerasa kok kayaknya nggak ada teman gitu. Nggak apa-apa gitu. Jalanin aja, itu proses. Kan pada waktu kalau Lulu udah jadi model hijab, kan dulu belum tren kayak sekarang. Banyak banget teman-teman yang memang ya tetap berkarya, tetap beraspirasi, apalagi perempuan di usianya pada waktu itu yang kayaknya juga pengen nih bisa tampil, bisa berkarya, bisa berprestasi dan sebagainya gitu. Tapi kan sebagai perempuan berhijab pada waktu itu banyak yang berpikir bahwa semakin orang berkerudung, menggunakan identitas agamanya, belajar agama, ruang tumbuh tuh terbatas gitu. Gimana pada waktu itu dan sampai sekarang, alhamdulillah Allah jaga, semoga Allah jaga terus. Amin. Menjaga keseimbangan Kak, antara memang ini adalah nilai dan prinsip karena sebagai seorang muslim, tapi juga di sisi yang lain terus bertumbuh dan berkembang, berkarya, berinovasi gitu. Gimana menjaga keseimbangan itu? Iya, yang pertama sih pasti aku dibantu ya sama support system. Kalau nggak ada mereka pasti agak goyang-goyang juga dikit lah ya. Ya intinya pokoknya menjaga keseimbangan tuh balik lagi ke niat juga sih. Waktu itu misalnya kita pakai jilbab karena tren atau karena hati, karena ikhlas, karena emang kewajiban atau apa. Jadi aku ngejalanin semua ini, mana nih yang rasanya hal ini mendekatkan diriku sama Allah, apa menjauh nih kalau aku ngelakuin itu misalnya. Jadi menyeimbangkannya dengan kayak misalnya juga ya perlu juga nih ketika kita galau dari bisnis, ketika galau ngejalanin hidup, ujian-ujian itu ya charge-nya tuh ya ketemu circle yang baik juga. Dan kajian-kajian itu menurut aku sih ngaruh banget ya, belajar banget, karena aku saat ini ya masih fakir banget sih ilmunya, jadi butuh banget juga kegalauan segala aktivitas yang aku jalanin ini butuh banget masukan-masukan juga dari suami, misalnya keluarga juga, dan juga ya belajar dari guru-guru juga sih gitu. Kalau sekarang kita lihat alhamdulillah gitu ya, perkembangan perkembangan baik dari sosoknya gitu, muslimah tuh makin banyak banget, dan kesadaran akan kewajiban berkerudung ini juga makin banyak juga gitu, dan makin banyak juga kita lihat komunitas-komunitas kayak komunitas belajar, kajian dan sebagainya yang akhirnya juga ikut menggerakkan kesadaran itu gitu, karena kan hidayah kita nggak tahu datangnya dari mana ya Kak. Kalulu ini juga jadi salah satu orang yang aku sih sering banget diajak Kalulu ke kajian dari dulu, walaupun aku dulu belum berkerudung gitu. Tapi aku inget banget, Fir datang yuk. Walaupun nggak semua ajakan aku iyain, tapi begitu aku iyain, terus kayak fulfill gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, makin banyak kan komunitas-komunitas Kak gitu. Gimana caranya Kalulu melihat, atau mungkin gini, ngelihat tantangan hijab zaman sekarang di tengah banyaknya komunitas-komunitas, tantangan para hijabi Kak gitu di zaman sekarang, dengan banyaknya komunitas, tren berkembang, bahkan olahraga dan klub-klub dan sebagainya gitu. Ya ini sekarang sih makin itu ya, karena sosmed ya. Jadi ada yang sekarang tuh malah makin berat sih menurut aku. Beratnya gimana Kak? Ya mau ngikut tren atau keikhlasan gitu loh. Jadi kayak ataukah ini jilbab cuma sekedar tren gitu. Kalau dulu ya bikin hijabers community itu kita awalnya memang mengenalkan jilbab tuh untuk fashion ya. Jadi dari
supaya orang tuh nggak apa ya nanti aja deh kalau udah nikah baru pakai jilbab gitu kan. Terus atau enggak kalau pakai jilbab tuh kayak ibu-ibu gitu kan. Iya, dulu ada banget tuh pertimbangan-pertimbangan gitu ya Kak. Jadi sebenarnya awalnya dulu kita bisa dakwahnya di mana nih, misalnya gitu ya, beratnya, kata-kata beratnya tuh kita dakwahnya di mana nih, ya udah di fashion aja gitu loh. Kita perkenalkan hijab tuh buat anak muda bisa, cantik. Orang kan kadang kalau perempuannya takut jelek gitu ya kan gitu. Nah kalau sekarang makin banyak informasi yang masuk, terus sosmed itu tantangannya makin banyak. Itu balik lagi ke hati masing-masing tuh. Kadang nih mau ikut tren, ini tren, tapi tahu-tahu misalnya gak lama nggak tahan dengan segala hujatan buka jilbab misalnya. Pressure. Belum lagi komen-komen netizen ya zaman dulu, zaman sekarang tuh yang jadi polisi lah istilahnya, polisi fashion gitu. Kok gini? Aku juga pernah sempat ngerasain kayak dulu, sempat tuh kita pakai turban tuh, zaman dulu pakai turban yang inilah. Sempet tuh ada apa nih rame banget di sosmed aku waktu itu awal-awal IG lah, kok rame banget. Jadi itu dikritik turbannya. Dikritik turban bla 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 bla, kita jawab pakai ini, dijawab lagi pakai ayat gitu loh, yang kayak gitu-gitu loh. Terus sampai akhirnya itu waktu aku inget banget tuh waktu buka puasa, terus akhirnya kenyang banyak komen. Oh ya? Gara-gara dikritik gitu. Itu balik lagi ke mental. Kita istiqomah, maksud kita jilbab ini buat emang niat, ikhlas, atau hanya ikutan tren gitu. Karena memang kasusnya banyak banget juga, kayak misalnya di modeling aku, begitu mereka udah nggak kontrak lagi, Kak pamit ya aku nggak buka jilbab misalnya kayak gitu. Jadi ada beberapa gitu. Jadi kayak wah semoga ya Allah jaga ya gitu teman-teman yang masih, ya kadang kita nggak tahu hati kan, sama nggak tahu ujian hidup yang mereka jalani gitu. Jadi ya kalau sekarang menurut aku sangat berat sih, mungkin dengan segala kritikan kali ya, karena kan ada di sosmed. Ya itu butuh circle. Kalau kita lihat gitu ya, teman-teman ngikutin perjalanannya Kak Lulu ini kan, iya memang dari seorang model, terus juga membentuk komunitas juga makin besar sekarang, dan akhirnya dari komunitas hijabers community ada komunitas lain, terus komunitas belajar juga. Kak Lulu aktif dengan berbagai macam pendidikan, bisa dibilang pendidikan Islam, buat berbagai macam, karena waktu itu aku sempat support juga ya Kak untuk ibu-ibu dan sebagainya. Yang intinya adalah kita tuh harus terus belajar. Kenapa Kak Lulu sampai hari ini masih terus belajar, baik dari pelajaran agamanya, pelajaran umum dan sebagainya? Karena aku kayak beberapa kali pasti kita selalu ketemu gitu di kegiatan-kegiatan yang kayak Masya Allah ya, beliau ini kan lulusan pesantren juga, sempat pesantren ya Kak, ya, lumayan. Dia lumayan buat orang yang nggak pernah pesantren, itu panjang sekali gitu pesantren, walaupun kuliah umum, tapi udah mengenyam pendidikan agama dari usia dini gitu, dan terus sampai sekarang bahkan juga aktif di yayasan, bener nggak Kak? Nah itu ceritain dong kenapa akhirnya sampai sekarang masih konsisten. Kalau ngomong istiqomah kayaknya terlalu berat ya. Konsisten. Doakan. Iya, ngerasanya sih kayak fakir gitu loh. Jadi kayak aku punya koper, tapi aku nggak punya isinya buat nanti aku bawa pulang gitu ke akhirat misalnya gitu ya. Kalau kita rasa nih, kalau kita packing baju sendiri itu banyak banget ya. Tapi kalau kita balik lagi ke akhirat, kok packingan aku kopernya udah koper cabin misalnya atau backpack, kok kayaknya nggak ada isinya gitu. Jadi apa yang aku bisa ya aku bantulah support. Jadi kalau misalnya ada yayasan pendidikan, aku bisa apa ya aku support gitu. Jadi ayo aja gitu. Terus ada misalnya waktu itu teman tuli, apa ya yang bisa dibantu sama teman tuli nih? Oh kita bikin kajian deh waktu itu bareng Kafilah Solihin gitu. Terus aku coba tuh kumpulin teman-teman tuli, terus juga sampai belajar bahasanya juga gitu. Sampai belajar dikit-dikit. Cuma itu yang susah kan istiqomahnya gitu. Terus kebetulan nih sekarang aku lagi support Rumah Singgah Al-Fatih. Itu apa sih Kak? Jadi kalau boleh cerita, Rumah Singgah itu adalah rumah di mana anak-anak yang du'afa, yang tidak punya uang untuk pengobatan, dibantu di situ. Jadi orang tuanya tinggal di situ. Terus anak-anaknya juga yang mulai sakitnya aku kadang sampai nggak hafal namanya karena nama penyakitnya tuh udah aneh-aneh gitu loh. Dimana yang mereka mungkin di kampung
lingkungannya tuh yang kayak anaknya kok aneh gitu, sakitnya kok aneh gitu, sampai mereka drop gitu. Maksud sebagai orang tua kan banyak juga yang ternyata kalau sakit ini bukan anaknya aja yang disupport, ibunya juga butuh. Ya kan, selama ini kita fokus anaknya sakit gagal jantung, gagal ginjal, terus misalnya keterbelakangan atau apa gitu, yang kita fokus anak, padahal mental ibu juga butuh. Nah, di Rumah Singgah Al-Fatih ini ada spiritualnya, kajian-kajian buat ibunya juga. Bahkan ada ibunya yang datang belum berjilbab, terus kayak hancur gitu ya, gimana ya dengan kondisi anak. Dan ekonomi juga ekonomi susah. juga kita yang kadang sehat aja sakit bingung gitu lah. Di situ dengan adanya spiritual, kajian-kajian, belajar ngaji, sampai bisa belajar baca, kan kadang banyak juga yang belum bisa ngaji gitu, sampai akhirnya ibunya berjilbab. Wow. Terus juga gizinya juga di sana dipenuhi gitu, makanya butuh banget nih support teman-teman juga. Untuk di mana tuh Kak? Itu di Bandung sama di Jogja. Oh, 2. Dan memang dari bayi sampai pokoknya anak-anak deh sampai umur 17 lah 15 gitu. Wow, itu berarti ada berapa yang dinaungi di bawah Rumah Singgah Al-Fatih saat ini? Sekitar 40-50, tapi yang kadang kan dia misalnya ada yang masuk, ada yang 3 keluar. bulan ya. Per 3 bulan datang. Nah nih kalau di Jogja nih baru mulai gitu loh, tapi udah banyak yang mau ikutan. Bisa dibilang sekarang akhirnya merambah ke sociopreneur. Iya kan Kak? Dari akhirnya bukan cuma entrepreneur aja, karena memang punya lini fashion dan beberapa bisnis yang lain juga, travel juga. Kemudian salah satu teman kami tuh juga jadi kliennya, ya bukan begitu gitu ya. Pernah ikutan trip gitu sama sama turnya gitu ya, ikut perjalanan religi umroh ya. Umroh dan akhirnya melakukan hal-hal yang penuh dengan kebermanfaatan. Iya. Kalau lu gimana memaknai masih ada sih sebenarnya stigma gitu ya di kalangan khususnya teman-teman muslim perempuan yang bilang bahwa, atau mungkin ada yang dengan keraguan-raguannya mereka bahwa pakai kerudung itu membatasi gitu. Tapi di sini lewat cerita Kak Lulu justru membuktikan bahwa enggak, justru kerudung ini membuka jalan, bahkan keberkahan, karena kalau bisa kasih manfaat buat orang lain. Ceritain dong Kak. Kalau aku ngerasanya kayak Allah tuh kasih jawaban-jawaban aja dari yang dari mulai ya dari cerita awal modeling, kayak dengan kita mendekat sama Allah, ya udah segala jalan tuh insya Allah dibukain gitu. Jadi kadang kan sebenarnya kadang ragu nih, kita ngejauhin yang satu bener gak sih gitu, ngejauhin yang ini bener nggak nih, apalagi soal rezeki nih, konsep rezeki ini agak berat gitu ya kan, yang ditakutin in this economy. Orang takut dengan bener nggak yang itu, padahal ada banyak keraguan yang hadir gitu. Kalau aku ngerasanya dengan ya coba aja makin dekat sama Allah, insya Allah keberkahan itu satu-satu akan dibuka gitu loh. Jadi kayak misalnya mikir bisnis fashion ya muslim, ya udah istiqomah kita muslim gitu. Terus perjalanan misalnya bikin travel ya sebut travel, terus sama pendidikan Islam, sama kayak ya datang aja gitu, kayak kesempatan yang udah Allah kasih, yang kadang nggak tahu itu tadi kayak bisa bantu RSAF ini, aku juga nggak kebayang gitu, tahu-tahu apa ya yang kita bisa, kayaknya kok kita pingin bermakna dan bermanfaat gitu loh buat umat lah istilahnya gitu. Kita punya pahala apa ya, jariah apalah, takutnya yang dikasih malah dosa jariah gitu. Kadang sampai sekarang pun mikir gitu loh, yang diposting kadang takut juga. Iya lagi. Kadang udah tuh sering kalau udah naruh di Instagram atau di IG story, habis itu hapus lagi. Iya. Gitu langsung kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku kadang suka dipantau sama suami. Pantau tuh masuk kayak, nih ini kata-katanya nggak boleh gini gitu, terus atau enggak ini postingannya gitu nanti dikira orang begini atau apa gini, nggak baik gitu. Jadi ada yang filter juga lah gitu. Jadi ya sebenarnya dari rasa kurang bekal buat nanti gitu, backpacknya masih kosong, dan keberkahan-berkahan itu Allah kasih lewat jalan yang nggak terduga-duga gitu. Jadi kayak dari mulai mendekat sama Allah, mulai mikir apakah yang dikerjain ini banyak mudaratnya apa enggak, apakah yang dikerjain ini bikin deket sama Allah apa enggak, ya udah keberkahan itu hadir dari orang-orang juga sih gitu. Jadi Allah deketin sama orang-orang yang kayak di RSAF ini, aku nggak sangka kalau aku nih ngerasa kayak gini ya.
cuma bisa kayak gini gitu, cuma bisa bantu misalnya posting atau apa. Di situ ada orang-orang yang tenaga badannya buat mereka ngurusin ibunya, ngurusin anak. Iya, itu kayak kok aku iri ya gitu. Nah itu yang yaudah deh, yang apa yang aku bisa aku coba bantu supaya ya mudah-mudahan ya bisa jadi ada jariahnya lah gitu. Amin. Dari semua fase tantangan, ujian kehidupan yang udah dilewatin nih Kak, kan ada yang bilang juga, mungkin nasihat yang pernah kita dengar bahwa setiap ujian yang kita alami itu adalah, atau yang mampir dalam hidup kita adalah cara Allah tuh menaikkan derajat, meningkatkan ilmu dan sebagainya. Dari fase-fase tersebut kehidupan, membangun komunitas, menjadi seorang entrepreneur juga, socialpreneur, menjadi seorang sosok tokoh masyarakat dan sebagainya, gitu, public figure apapun itu, fase kehidupan yang mana yang akhirnya mengubah cara Kak Lulu melihat diri sendiri? Dari segalanya sih pasti fase yang aku sebut hijrah ya. Maksudnya mungkin kalau dikenalin agama dari kecil iya gitu, tapi why-nya tuh nggak ada gitu. Iya kan? Kita misalnya aku belajar nih di pesantren ini, tapi why kamu masuk pesantren tuh why? Itunya kayak mungkin dulu tuh nggak ada gitu. Jadi setelah ya gede sekarang ya kita belajar terus mulai berproses. Nah fase hijrah sih yang ngebikin aku tahu gitu why-nya apa dan deket sama Allah tuh gimana, dan jadi ngejalanin hidup tuh hati-hati banget gitu semuanya. Terus karena ujian-ujian yang hadir tuh nerima takdir dengan segala misalnya ujian yang sekarang kita lewati tuh kayaknya berat banget ya gitu. Tapi waktu itu juga dikasih ujian berat banget waktu tahun-tahun itu gitu. Tapi ternyata yang kemarin receh ya gitu. Jadi sekarang berat ya. Oh ya udah, berarti kan ya ujian memang terus akan ada selama kita masih sekolah. Ketika kita udah selesai ujiannya boleh pulang duluan. Nah itu jadi kayak oh ya udah. Ya itu antara bikin tenang dan galau dan itu semua fase hijrah itu sih yang bikin aku melek lah. Melek tuh harus gimana ngejalanin hidup ini gitu. Mana yang paling berat nih Kak? Menerima takdir atau ngejalanin takdirnya? Ngejalanin kayaknya ya. Nerima tuh kayak gitu ya. Habis itu harus kalau nerima tuh kayak udah lewat gak sih? Ya. Kalau nerima tuh kayak ya udah gitu. Kalau ngejalanin tuh kayak masih lah. Karena masih terus menjalani gitu. Dan itu masih ngerasa ups and down-nya masih ada Kak? Masih sih gitu. Ujiannya yang mana nih? Banyak banget kan kehidupan ujian kita ya, apalagi seorang perempuan tuh kan banyak iya, banget kan? Betul banget. Baik yang udah menikah, belum menikah, iya. Seorang ibu, seorang nenek bahkan gitu, ujiannya kan mereka terus ada gitu. Tapi memang kadang-kadang tuh ada menerima takdir, proses menerima aja tuh ujian sendiri. Iya betul. Dan juga ngejalaninnya, wow jangan ditanya. Jadi kayak aku ngerasa waktu proses aku bayi tabung, operasi berkali-kali, terus gimana melihat mamah ya sebagai ibu yang kayak aduh sakit lagi gitu kan, ini gini terus itu hampir ini nikah aku udah 20 tahun ya. Kan iya. Belum ada anak, belum keturunan gitu. Terus di tahap yang setelah mungkin udah capek gitu kali ya, ya udahlah gitu terima aja. Di 2017 tuh aku sempat nggak nerima gitu. Sempet yang kayak maksud nggak terimanya tuh kayak kok gini banget ya, kok gue gitu, kayak gue udah taat banget loh gitu. Kayak gitu kan pasti kayak ada kayak gitu-gitu. Nah itu proses di 2017 tuh aku belajar banget sih. Yes. Gimana menerima takdir, mau muter-muter kemana juga memang takdirnya di situ yang dikasih pahala apa ikhtiar ya gitu. Jadi kayak pilih mana nih, mau terus coba ikhtiar apa enggak gitu. Jadi itu yang bikin semangat ya, itu tapi harus berdua ya. Kalau ikhtiar sendiri kan sulit juga gitu. Jadi ya di situ ketika itu udah lewat ya, udah nerima kayaknya ya udah deh, cukup deh kayaknya gitu. Sekarang kita fokus badan kita sehat, kita bisa ibadah bareng-bareng, bisa bermakna, berdaya buat orang, udahlah itu aja yang kita cari. Udah, alhamdulillah dikasih nih ujian lagi lain ya, misalnya ya di tahun, oh ternyata yang kemarin receh ya, yang ini yang berat gitu. Jadi kayak ya udahlah, ini nanti juga pasti bakal lewat misalnya. Udah kita lewatin aja, kita jalanin aja, insya Allah kalau kita tetap
ya udah mintanya sama yang di atas gitu. Kayak kemarin COVID juga kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, mintanya yang di atas semoga dilindungin semua keluarga gitu. Apa makna keberkahan? Keberkahan itu apa ya, buat aku sesuatu yang besarnya punya makna, misalnya punya sesuatu yang sederhana tapi menenangkan gitu. Ya benar sih. Jadi simple aja sih. Kadang kita Dia berubah. Oke, dia nyala lagi, tengok dikit lagi nih. Oke. Gak apa. Emang begitu mas. Kadang-kadang runtuh nih di sini. Apa makna keberkahan kalau lu? ya jadi apa tuh kan aku jadi lupa. Ya pokoknya keberkahan itu bukan sesuatu besar yang kita punya, tetapi seberapa besar kebaikan dari sesuatu itu yang kita punya gitu. Sederhana tapi simple gitu lah ya. Terus dan cukup tapi menenangkan gitu. Dan di situ Allah mungkin taruh keberkahannya di situ. Jadi pokoknya El Hasbu itu kan dari kata cukup ya. Iya ya. Tercukupi gitu loh. Oh iya. Nama papa sih. Nama papanya ya. Oke, Kak makasih banyak ya, Sama. udah cerita. Terima kasih loh. Main padel ya? Ini aku minjem. Ini aku mah jujur ya, ini punya Kak Lulu, aku masih nyewa. Belum bisa padelnya. Kak thank you ya, udah cerita, Makasih ya. udah ngobrol di Mudah-mudahan sini. bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum. Salam.